Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab wa talibat hafizani wa iyyakumullah. Kaifa halukum hadhihi al-fursah? Arju annakum fi sihatin wa afiyah wan najah fi kulli amalikum kullal yawm. Baik adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan memulaikan perkuliahan dengan pembahasan tentang salah satu kaidah di dalam bahasa Arab, yaitu pembahasan tentang al-kalimah wal jumlah. Di dalam bahasa Indonesia ada kita kenal istilah kata dengan kalimat. Misalnya sebuah kata itu masjid, kemudian rumah, luas, dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai kata. Di dalam bahasa Arab, kata-kata yang berdiri sendiri seperti ini disebut sebagai kalimah. Yang dalam bahasa Arabnya, masjid berarti masjidun, kemudian rumah baitun, dan luas wasi'un. Jadi ketiga contoh ini adalah kalimat di dalam bahasa Arab. Kemudian jika kata-kata ini, masjid, rumah, luas, dan kata-kata lainnya digabungkan, disusun, kemudian menghasilkan pengertian yang utuh, maka itu dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Sedangkan di dalam bahasa Arab, susunan yang tersusun dari kata-kata yang membentuk makna yang sempurna itu disebut sebagai jumlah atau kalam. Contohnya adalah masjid itu luas. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Dalam bahasa Arab, al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas. Ini disebut sebagai jumlah atau kalam. Setiap pengertian kata-kata itu yang disusun tadi menjadi kalimat yang sempurna, sekali lagi disebut sebagai jumlah atau kalam. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat dalam susunan kalimat, misalnya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ada kata asyhadu, kemudian ada kata an, kemudian ada kata la, kemudian ada kata ilaha, ada kata illa, dan ada kata Allah. Asyhadu artinya aku bersaksi. An berarti bahwa. La tiada. Ilaha Tuhan. Illa kecuali atau selain Allah. Masing-masing bagian dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimah. Berarti ini kalimah 1, kalimah 2, kalimah 3, kalimah 4, dan kalimah 5 serta kalimah 6. Jadi dalam satu
jumlah ini terdiri dari 6 kalimah. Susunan kalimah-kalimah ini yaitu asyhadu an la ilaha illallah, ini kemudian membentuk satu arti bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ini disebut sebagai jumlah atau kalam. Baik, itu pengantar dari definisi kalimah dengan jumlah di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan ini cukup jelas dan bisa difahami. Ya, secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu diterjemahkan sebagai kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang dimaksudkan sebagai kalimat dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan jumlah atau kalam. Inilah yang disebut sebagai kalimat di dalam bahasa Indonesia. Kemudian di dalam bahasa Arab, kalimah atau kata itu ada 3 macam, yaitu kalimatul ismi atau kata benda, kalimatul fi'li atau kata kerja, dan kalimatul harfi atau kata keterangan, kata hubung, dan lain sebagainya. Kalimatul ismi atau kata benda, jadi kalimat tadi ada 3, yaitu yang pertama adalah kalimatul ismi, kemudian kalimatul fi'li, dan yang terakhir kalimatul harfi. Kalimatul ismi atau kata benda, contohnya adalah kolamun yang berarti pulpen atau pena, kemudian jami'atun atau universitas, dan lain sebagainya. Kemudian kalimatul fi'li atau kata kerja, contohnya adalah darosa yang berarti belajar, kemudian zahaba yang berarti pergi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kalimatul harfi atau kalimat huruf, contohnya adalah wa yang berarti dan, ila yang berarti ke, min yang berarti dari, an yang berarti tentang, dan lain sebagainya. Ini adalah pembagian dari kalimat di dalam bahasa Arab. Kalimat atau kata. Jadi ada kata kerja, kata benda, dan kata huruf. Kata benda disebut kalimatul ismi, kata kerja disebut kalimatul fi'li, dan kata keterangan atau kata hubung itu disebut sebagai kalimatul harfi. Demikian yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari masing-masing kalimatul ismi, kalimatul fi'li, dan kalimatul harfi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.